lagi kita di acara ngobrol bareng para juara. Masih agak gimana gitu ya. Gak apa-apa nih. Sekarang kita mau ngobrol sama namanya siapa? Dia Syifa Rahadika ya. Biasa dipanggilnya Raka. Oke, Raka ini umurnya berapa? Tahun ini 11 tahun atau 11 cm? 11 tahun. Oh, 11 tahun. Oke, jadi dia Syifa ini kelahiran tahun 2010, adalah atlet di PB Delta Purwokerto. Bener kan? Oke. Ya, Raka, ini mau tanya dulu nih teman-teman. Raka ini kemarin juara di kelompok usia dini putra di Tangerang ya. Betul ya? Jadi akhir tahun 2020 Kakak ini juara 1 untuk kelompok usia dini di acara pertandingan mabar apa ya namanya ya Kak? Alfat ya, di Gor Alfat. Nah, sekarang mau tahu dulu nih, Raka ini latihan dari kelas berapa sih? Dari kelas 1 kalau nggak salah. 1 SMP? 1 SD. Oh, dari kelas 1 SD ya. Raka latihan dari kelas 1 SD, berarti saat itu umur Raka masih 6 tahun ya. Latihan dari umur 6 tahun, bener gak sih? Berarti 2017 ya, jadi 6,5 tahun ya, 6,5 tahun. Nah, Raka ini awalnya gimana sih kok milih badminton? Ya enggak sih, cuma pas itu bunda ngajak gitu. Ya apa, diajak teman. Oh, jadi bundanya diajak sama teman. Terus Rakanya sendiri sebenarnya suka atau enggak badminton di awalnya? Awalnya enggak. Awalnya nggak suka badminton. Sukanya mungkin olahraga yang lain. Apa? Oh, sepak bola ya. Terus awal-awal itu merasa terpaksa atau gimana untuk latihan badminton? Ya enggak sih, rada asik dikit gitu. Rada asik dikit gitu. Pelit banget sih, dikit gitu. Terus lama-lama jadi gimana tuh? Ya asik aja bisa. Oh, asik aja bisa. Jadi menurut Raka badminton itu asik. Nah, terus tadi kan udah tahu nih dari mulai kelas 1 SD 6 tahun. Terus katanya karena bundanya diajak sama temen, tapi awalnya seneng sedikit, sekarang jadi asik. Akhirnya tuh kenapa sih badminton? Oh, gitu aja. Ya, ciri khas anak-anak badminton ya. Jadi untuk laki-laki ini agak susah untuk berkomunikasi aktif di depan kamera gini ya. Tapi sebenarnya kalau pas latihan itu kalian itu kelihatan berisik banget gitu. Kalau anak-anak cowok itu gimana gitu. Memang kalau lagi di depan kamera sama lagi latihan beda rasanya. Nah, jadi mereka itu memang jadi gimana gitu ya kalau di depan kamera. Yang nanya aja sampai bingung. Oke, terus Raka ini latihannya di mana sih? Di PB Delta ya. Oke, nah dari awal di PB Delta ya? Dari awal sampai sekarang di PB Delta. Di sana latihannya sehari berapa kali sih? Kalau sebelum COVID 3 kali sehari. Jam berapa aja tuh? 3 hari ya? Dari pagi fisik jam 5 sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6. Terus bangun tidur jam berapa dong? Bangun tidur ya setengah 5. Setengah 5 ya? Setengah 5 bangun tidur, terus apa yang dilakukan tuh? Ya palingan cuma mandi terus duduk sebentar gitu. Sholatnya kapan tuh? Ya sama sholat. Mandi, sholat, duduk sebentar, sarapan dulu atau cuma mungkin minum es susu atau apa gitu? Susu gitu-gitu doang. Minum susu, terus kok habis? Kan tadi 1 giga lagi ya. Terus latihan ya, latihan fisik ya. Terus jam 5 sampai jam 6, latihan yang kedua jam 9 sampai jam 12. jam 9 sampai jam 12. Oke. Terus sekolahnya gimana? Sekolahnya habis fisik itu pun jam 6 langsung ke sekolah sampai jam 9 itu mau latihan. Oh, jadi sekolah dulu ya, sempat sekolah dari jam 6 sampai jam 9. Masuknya jam berapa sekolahnya? Ya habis fisik ya jam setengah 7. Setengah 7 ya. Terus latihan lagi sampai jam 12. Terus latihan yang ketiga Dari jam 3 sampai jam 7 kalau sebelumnya. dari jam 3 sampai jam 7 malam. Itu sebelum pandemi ya. Nah, sekarang saat pandemi latihannya sehari berapa kali? 2 kali.
2 kali juara. Saat itu pas persiapan mau ke Tangerang latihannya berapa kali? 2 kali ya. Oke. Nah, jadi latihannya itu ternyata untuk jadi juara itu ternyata dikira itu cuma asik ya kalau kita ngeliat pertandingan, yang juara kita puji, yang kalah terus kita ejek-ejek. Ternyata perjuangan di balik pertandingan paling berapa menit sih? Ya paling dikit 30-40 lah. Keringetan. Paling lama katanya 30-40 paling menit. dikit. Paling sedikit. Nah, ternyata perjuangannya adalah latihan itu dari hari Senin sampai hari Sabtu ya, dalam 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sehari 3 kali. Bayangin aja, jam 5 sampai jam 6, jam 9 sampai jam 12, terus jam 3 sampai jam 7 malam nih teman-teman ya. Nah, bahkan saat pandemi pun masih sehari itu 2 kali latihan. Ternyata jadi juara itu memang butuh perjuangan, benar seperti itu. Tapi rasanya gimana sih pas misalkan seperti kemarin tuh jadi juara 1, dapat piala, dapat hadiah, rasanya gimana sih? Ya senang. Senang gitu. Senang apa? Senang aja. Senang. Oh, senang banget nih. Ekspresinya beda tipis. Nah, pas kemarin di Tangerang itu kan berapa kali main sih? Kalau rata-rata dalam satu pertandingan kan mungkin teman-teman ada yang mengira tanding sekali tanding udah jadi juara, atau berapa kali sih pertandingan itu? Berapa kali ya pas itu? 5 apa berapa gitu? Pesertanya ada berapa? 128. Oke. Jadi di badminton itu kemarin ya yang Raka ikutin di Tangerang, peserta usia dini itu ada 128, bahkan kayaknya lebih deh. Soalnya waktu itu seingetnya masuk di babak kualifikasi ya. Ya, jadi pas di Tangerang kemarin Raka ini tidak termasuk unggulan ya. Karena juga kemarin sistem rankingan di PBSI juga kan sempat off gara-gara pandemi, kan tidak ada pertandingan nih. Jadi memang tidak melihat dari itu sepertinya sih untuk urutan. Jadi Raka ini masuk babak kualifikasi sekali, habis itu masuk babak 128 besar, main di 128 ya, terus menang main di 64 besar, menang main di 32 besar, menang main di 16 besar, main di 8 besar, main di semifinal, dan terakhir final. Jadi 8 kali pertandingan untuk menjadi juara itu. Dan ini sistem gugur teman-teman, jadi kalau kalah sekali udah ya gugur ya. Nah seperti itu. Jadi perjuangannya juga Raka ini kan selain pasti Tangerang kemarin, sebelumnya udah pernah juara ya. Apa aja tuh kejuaraannya? Pertama dapat juara pas latihan berapa lama? Berapa sih ya, lupa. Pas itu juara pertama. Juara 3 di Semarang apa ya, lupa gitu. Cilacap kali. Oh iya. Maaf ya. Jadi kadang-kadang manajer lebih inget. Au. Jadi waktu itu pertama kali juara itu di Cilacap ya, pas ada invitasi juara 3 itu sih mungkin baru setengah tahun latihan mungkin. Terus di mana lagi juaranya? Di mana udah lupa. Udah lupa dia mah, kejur cup deh. Cup pertama juara 1. Juara 1 di usia pradini ya. Terus juara 2 di usia dini, single untuk gandanya juga juara 2 juga sama ya, waktu itu sama Iben. Terus pas Aksioma juara 2. Aksioma juara 2. Terus apalagi ya, nanti deh ya kita rekap, lupa ya. Nah jadi untuk menjadi juara itu ternyata juga harus latihannya harus disiplin ya. Terus memang juga harus ekstra ya untuk ngatur waktu sekolah sama waktu latihan, karena masih sekolah juga. Terus cita-citanya nih, Raka cita-citanya itu apa sih yang Raka inginkan? Ya atlet. Jadi atlet. Terus kalau udah jadi atlet, targetnya itu pengen jadi juara apa nih? Ya apa aja lah. Apa? Ya baiklah. Ya ciri khasnya juga, ini Raka ini rambutnya kenapa gini? Disisir gak enak, jadi gak suka nyisir ya. Jadi kalau pertandingan juga gampang kan, mau tanding gak usah nyisir-nyisir, langsung aja. Ya jadi gitu nih Raka itu ya. Nah pasti Tangerang deh terakhir ceritanya nih. Masih inget gak yang semifinal sama final ketemu siapa deh? Semifinal ketemu Triska Beta. Semifinal ketemu Triska Beta ya. Halo Mas Triska dari PB Eksis ya.
Terus pas final ketemu siapa? Dari PB Exis juga ya. Ya, jadi itu selayang pandang berkenalan dengan Raka atau dia Syifa Rahandika ya dari PB Delta Purwokerto. Kita doakan semoga kedepannya Raka bisa lebih berprestasi lagi. Gitu ya. Terima kasih Raka atas sharingnya. Oh ya, satu lagi tips dari Raka. Jadi hal apa saja sih biar bisa menjadi juara? Apa yang dibutuhkan oleh seseorang saat bertanding? Harus gimana tuh? Kalau lagi tanding jangan ngeblank kalau lagi ketinggalan. Jangan ngeblank kayak kalau lagi ketinggalan. Harus Terus bangkit kalau lagi ketinggalan. caranya gimana tuh bisa membangkitkan? Lagi ketinggalan poin nih, tapi kita harus bangkit. Gimana cara bisa membangkitkan semangat itu? Ya jangan terlalu mikir poinnya, harus dipikir sih, tapi jangan terlalu mikir jauh banget gitu. Oh, jadi mikirnya per poin gitu ya? Oh, oke. Nih, kalau tanding itu kan katanya harus dapat poin sampai 21 ya, menang gitu. Menang game tersebut. Tapi katanya jangan bikin terlalu jauh langsung ke 21 dulu, tapi dipikirin poin per poin gitu Ya ya. harus baksa gitu, jangan dikasih ke musuh. Oh, jadi harus punya daya juang, harus punya spirit fight untuk meraih poin demi poin, jangan dikasihin ke musuh ternyata. Yeay, hebat. Terus Raka juga kan berarti kalau sering ikut pertandingan sering kalah juga berarti kan? Oke, gimana sih rasanya kalau pas kalah? Ya kecewa gitu, Kecewa. Oh, oke. Terus apa yang Raka lakukan kalau pas kecewa? Kan nggak enak tuh kalau kecewa itu. Biar jadi Raka semangat lagi, enak lagi tuh gimana caranya? Ya nenangin diri gitu, jangan diganggu, diam aja gitu sendiri gitu, gak tau kenapa. Oh, kalau Raka jadi lebih enak diam sendiri dulu, dikasih waktu buat menenangkan diri gitu. Oke ya, jadi itu caranya Raka katanya kalau gitu.